Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi kepada Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan impiannya jadi kenyataan untuk bisa diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya harus kita tahu dulu bahwa ASN itu ada dua, yaitu ASN P3K dan ASN PNS. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya semua honorer bisa diangkat menjadi ASN. Tetapi ada masalah tentang syarat usia. Nah, persoalan tentang usia, kira-kira usia berapakah yang bisa diangkat atau diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN? Nah, Bapak Ibu, harus kita tahu minimal usia berapa karena ada berbagai informasi yang berbeda-beda. Dan tentunya itu akan dipelajari oleh Bapak Ibu antara sumber satu dengan sumber yang lain. Supaya lebih jelas, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Salah satu pembahasan dalam RUU ASN yang dinilai menjadi kabar gembira bagi honorer adalah pasal tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Namun, tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Kenapa? Karena memang ada syarat-syarat tertentu yang membatasi honorer untuk bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Ternyata ada persyaratan batas usia yang harus dipenuhi agar honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya jelaskan bahwa pada informasi kali ini ada dua sumber informasi yang saya informasikan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu honorer yang mesti harus dikaji. Jadi Bapak Ibu jangan skip, ikuti sampai selesai karena ada perbedaan informasi dan perbedaan itu tentunya harus dipelajari oleh Bapak Ibu. Jadi berbicara soal usia, kita harus tahu ya kira-kira honorer yang usia berapakah bisa diangkat ya. Lantas berapa batas usia honorer yang sudah tidak bisa diangkat menjadi PNS menurut RUASN? Simak penjelasan berikut. Aturan mengenai pengangkatan honorer tanpa melalui seleksi tes dapat ditemukan di pasal 131A RUU ASN. Bapak Ibu ya, terdapat di dalam pasal 131A RUU ASN. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Perlu diketahui bahwa kategori honorer yang dimaksud dalam pasal tersebut terdiri dari tenaga honorer kategori 1 dan kategori 2. Yang mana kategori 1 dan kategori 2 masing-masing ada penjelasannya. Apa kira-kira beda kategori 1 dan kategori 2 Bapak Ibu? Ingat bahwa tenaga honorer kategori 1 sumber penghasilannya diambilkan dari atau didapatkan dari APBN atau APBD, sedangkan honorer kategori 2 bersumber dari penghasilan tidak diambil dari APBD dan APBN. Itu perbedaan antara honorer kategori 1 dan honorer kategori 2. Tenaga honorer kategori 1 maupun kategori 2 sama-sama diangkat oleh pejabat berwenang di instansi pemerintah dengan masa kerja minimum 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005. Adapun mengenai batas usia, terdapat aturan yang sama yang mengikat tenaga honorer kategori 1 maupun kategori 2. Namun tenaga honorer kategori 1 maupun kategori 2 yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes ini, menurut RUU ASN harus berusia minimal 19 tahun
pada tanggal 1 Januari 2006. Berusia minimal 19 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Adapun batas maksimum usia honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes menurut RUU ASN adalah 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan tersebut berpeluang besar untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes berdasarkan RUU ASN. Nantinya tenaga honorer tersebut cukup menjalani seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi surat keterangan pengangkatan agar tidak terjadi pemalsuan data. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes akan memprioritaskan tenaga honorer dengan masa kerja paling lama. Jadi patokan paling lamanya Bapak Ibu itu ada batasannya ya. Ingat bahwa informasi pengangkatan ini juga mempertimbangkan batasan usia pensiun. Selain daripada itu, honorer yang bekerja di bidang fungsional, administrasi, pelayanan publik, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian, akan mendapatkan prioritas pengangkatan menjadi PNS tanpa seleksi tes. Nah, apakah hanya ini saja Bapak Ibu? Tentunya tidak ya. Sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar bahwa banyak ya bidang, ada 6 bidang yang diprioritaskan untuk bisa diangkat menjadi ASN apabila RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Dan tidak mesti berpatokan pada RUU ASN karena memang ada juga pasal ya Undang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Maka berdasarkan hal itu juga honorer bisa diangkat menjadi ASN. Nah, ini lagi informasinya Bapak Ibu tentang peraturan pemerintah nomor 49. Jika mengacu pada peraturan pemerintah manajemen P3K nomor 49 tahun 2018 pasal 99, pegawai honorer atau non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah, lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, Badan Layanan Umum atau BLU, Badan Layanan Umum Daerah BLUD, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru masih tetap dapat melaksanakan tugasnya paling lama 5 tahun. Nah, jadi ini juga lain versi yang termuat di dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang terdapat dalam pasal 99. Paling lama 5 tahun. Adapun ketentuan 5 tahun ini dihitung dari ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai manajemen P3K yakni pada 22 November 2018 sehingga berakhir 23 November 2023. Mulai dari 22 November 2018 sehingga berakhir pada 23 November 2023. Nah, mengenai tanggal ini Bapak Ibu, ya, informasi juga tentang pengesahan undang-undang ini, peraturan pemerintah ini yaitu 28 November 2018 dan tentunya berakhir pada tanggal 28 November 2023. Dengan demikian, tenaga honorer yang telah disebutkan pada pasal 99 bisa didaftarkan pada aplikasi pendataan non-ASN di website pendataan non-asn.bkn.go.id agar selanjutnya dapat mengikuti pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja tahun 2022 sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebelum batas waktu 23 November 2023. Sebenarnya maksud dari pendataan ini adalah agar pemerintah bisa melakukan pemetaan terhadap kondisi tenaga non-aparatur sipil negara. Sehingga kalau kita sudah bisa melakukan pemetaan dari tenaga non-aparatur sipil negara, maka kita akan bisa menyusun strategi kebijakan untuk penyelesaiannya seperti apa. Ini kata Suharmen dikutip dari ayobandung.com dari akun YouTube ASN Pelayan Publik pada hari Kamis 1 September 2022. Jadi jelas ke kita Bapak Ibu bahwa pendataan non-ASN yang telah dilaksanakan pada bulan September ke bulan Oktober
tahun 2022 yang lalu, itu adalah strategi pemerintah dalam hal pemetaan tenaga honorer. Dan itu juga adalah awal pengesahan keabsahan honorer bisa diakui sebagai honorer yang resmi di instansi pemerintah ketika datanya sudah lengkap di database BKN disertai dengan SPTJM yang diterbitkan oleh PPK masing-masing daerah, kabupaten, kota, provinsi di instansi pemerintah. Nah, itulah informasinya Bapak Ibu tentang batasan usia ya dari honorer yang akan diangkat menjadi ASN. Nah, seterusnya Bapak Ibu, Surat Edaran Menpan RB nomor B garing 1511 garing M.SM.01.00 di sini juga dimuat ketentuan atau syarat honorer yang bisa ikut pendataan. Ya. Pertama adalah status honorer kategori 2, kemudian honorariumnya dari APBN dan APBD, seterusnya diangkat oleh pimpinan unit kerja, dan telah bekerja 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, mengenai batasan usia minimum tadinya Bapak Ibu yang sedikit berbeda, ada informasi yang mengatakan minimal 19 tahun, dan di sini tertera pada poin E, yaitu berusia paling rendah 20 tahun. Paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi, itu ketentuan tentang batas usia honorer yang akan diprioritaskan untuk bisa diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS di tahun 2023 ini. Demikian informasinya, ini sekedar bahan pertimbangan kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu honorer ini termasuk kategori pengangkatan atau prioritas menjadi ASN? Ini adalah suatu informasi yang membuat Bapak Ibu harus berpikir. Berarti dengan informasi ini, Bapak Ibu bisa ya menentukan apakah bisa diangkat ataupun tidak sesuai dengan persyaratan ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.